Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mullah Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam mulai membuat kapal, namun setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengejek, menertawakan dan menghinanya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami." Ketika kapal telah selesai dibuat, Nabi Nuh alaihissalam menunggu perintah Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, jika air datang dari dapur, maka itu adalah tanda bahwa banjir besar akan datang. Akhirnya dapur telah memancarkan air, sehingga Nabi Nuh alaihissalam dengan cepat membuka pintu kapalnya dan memanggil orang-orang yang percaya dengannya. Penumpang kapal itu adalah kaumnya 80 orang, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Semua jenis hewan, burung-burung dan binatang liar dengan berpasang-pasangan. Istri Nabi Nuh alaihissalam tidak naik di atas kapal itu karena dia belum beriman, dan salah seorang anaknya juga tidak naik karena menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan imannya di hadapan Nabi Nuh alaihissalam. Air semakin meninggi melewati tubuh manusia, melebihi ketinggian pohon, menenggelamkan gunung. Pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam memanggil-manggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir." Anaknya pun menjawab, "Saya akan mencari perlindungan di atas gunung." Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari asap siksaan Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dialog pun berakhir ketika ombak yang besar menerjang dan menggulung anaknya. Nabi Nuh alaihissalam berseru kepada Allah sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Nabi Nuh alaihissalam menganggap bahwa anaknya termasuk golongan yang beriman, sedangkan Allah berjanji akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi untuk pertama kalinya kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang siapa sesungguhnya anaknya itu. "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya bukanlah perbuatan yang baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Al-Qurtubi menukilkan pendapat gurunya dengan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengira anaknya adalah orang yang beriman kepada Allah. Itulah sebabnya beliau mengadu kepada Allah seperti itu, "Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku." Tidak mungkin beliau meminta agar seluruh kaumnya dihancurkan, kemudian memohon agar menyelamatkan sebagian dari mereka, termasuk anaknya sendiri. Anak Nabi Nuh alaihissalam berperilaku seperti orang-orang kafir, tetapi di hadapan ayahnya menampakkan keimanan. Nabi Nuh alaihissalam kemudian memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan agar memerintahkan kepadanya turun dari kapal dengan limpahan berkah dan pertolongan Allah. Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampunan kepadaku dan tidak menaruh balas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi."
Nabi Nuh alaihi salam turun dari kapalnya dengan bersujud di hadapan Allah serta mengiringi hari-harinya dengan berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Menurut riwayat, Nabi Nuh alaihi salam ketika bangun atau tidur, minum atau makan, memakai pakaian, keluar rumah dan masuk rumah selalu bersyukur dan memuji kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi Nuh alaihi salam diakui oleh Allah termasuk orang yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana abadan syakura." Al-Isra ayat 3. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mullah Channel dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kisah ini diantaranya adalah yang pertama, orang munafik pasti akan ketahuan dan tidak akan selamat dari siksaan, seperti halnya anak Nabi Nuh alaihi salam menyembunyikan kekufurannya dan pura-pura beriman di hadapan ayahnya sehingga pada akhirnya dibinasakan. Yang kedua, agama Islam mengingatkan agar jangan membela orang yang salah, orang yang jahat, meskipun itu adalah kelompok, keluarga, dan anak sendiri. Yang ketiga, jika selamat dari berbagai bencana, musibah, maka yang pertama harus dilakukan adalah bersyukur dan bersujud di hadapan Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi Nuh alaihi salam orang yang sabar dan pandai bersyukur, memberikan nasihat yang berharga bahwa orang mukmin itu ketika diuji oleh Allah maka ia bersabar, dan ketika diberikan nikmat oleh Allah maka ia bersyukur. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.